لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسندنا المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال dan hadis ini diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata ia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin pada suatu hari au lailatin atau pada malam hari bisa di sini au di sini syakrawi lah bisa hadisnya tadi zata yaumin atau zata lailatin cuman pada intinya Nabi tadi keluar rumah fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma maka ketika Nabi keluar daripada rumah tadi bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Ini apa namanya lah hikmahnya nih. Apa namanya itulah teman sejati semuak seliur bahasanya nih. Hikmahnya adalah jadi ini Nabi ini keluar dari rumah nih, keluar juga nih Abu Bakar dan Umar, maka sama tujuan dan keadaan sama. Faqala maka Nabi bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Bahasanya ini kenapa nih kalian berdua nih keluar pada rumah pada waktu ini. Nah, pada saat ini kenapa nih alasannya kamu keluar rumah? Qala keduanya menjawab al-ju' ya Rasulullah, kami kelaparan. Di rumah tidak ada makanan. Wa ana wa qala di apa namanya Nabi menjawab wa ana walladzi nafsi biyadihi. Nah ini ketauhidan Rasulullah kepada Allah Ta'ala luar biasa. Maka yang paling hampir ma'rifatnya kepada Allah tidak lain dan tidak bukan yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula aku di dalam genggaman kekuasaannya. La akhrajanil ladzi akhrajakuma, sungguh aku juga dalam keadaan kelaparan macam kamu berdua. Ini sama nih ya nih. Kalau orang sudah dikumpulkan beserta dengan orang yang baik, nah maka tadi paling tidak tadi keadaan dan sifat itu sama. Nah, maka tadi kalau kita mau mendapatkan syafaatnya Nabi, mendapatkan syafaatnya wali-wali, mendapatkan syafaatnya orang soleh, maka ikutilah daripada amalnya dan juga amal hatinya dan juga sifat kelakuannya. Kalaunya Rasulullah pemurah, kita juga pemurah. Karena tadi ujar Abah Guru sekumpul, tidaklah seorang orang soleh ataupun wali tadi terkecuali Allah datangkan kepadanya sifat pemurah.
saqyun ala qulubihim. Nah, jadi Rasulullah tadi menyandarkan keadaannya semata-mata inilah sudah kehendak dan ketentuan Allah, makanya wa ana walladzi nafsi biyadi, memang keadaanku ini semata-mata Allah Ta'ala yang mengatur, jadi tidak mengeluh. Nah, ini hebatnya Rasulullah. Nah, memang tadi keadaannya tadi sama dengan Abu Bakar dan Umar. Nah, tapi tadi supaya tadi jangan menyalahkan ataupun tadi jangan mengeluh ataupun menyalahkan keadaan, maka dikembalikan tadi kepada Allah. Kuma berdirilah oleh kalian, faqoma maka berdirilah Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum, ma'ahu beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi setelah tadi bertemu tadi Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar nih. Nah, maka tadi Rasulullah mengajak kepada keduanya untuk mendatangi sahabat yang lain. Nah, jadilah sama nih keadaan nih. Ketiganya sama-sama dalam keadaan lapar. Fa'ata rajulan minal ansar, maka Rasulullah beserta Abu Bakar dan Umar tadi mendatangi seorang laki-laki daripada golongan kaum Ansar. Fa idza huwa laisa fi baitihi, setibanya Rasulullah dan Sayyidina Umar dan Abu Bakar, itu laki-laki yang didatangi Rasulullah tadi itu tidak ada di rumah. Falamma ra'athul mar'atu, maka ketika Rasulullah datang suaminya enggak ada, istrinya melihat. Qalat berkata, iya, marhaban wa ahlan, selamat datang. Senang nih didatangi oleh baguruan. Rasanya telah apalagi Rasulullah. Mudah-mudahanlah sebelum kita wafat nih, sebelum umur ataupun ruh keluar daripada ruh kita, paling tidak sekali aja kita ini mimpi ketemu Rasulullah. Alhamdulillah ketemunya secara yaqazah. Nah, di mimpi aja sudah alhamdulillah. Tapi kalau sudah ketemu Rasulullah tadi di dalam mimpi, banyak-banyak diam, jangan diceritakan kepada orang yang tidak hak. Disembunyikan tak, terkecuali tadi kepada orang yang memahami daripada itu. Nah, faqala laha, maka Rasulullah menjawab maka Rasulullah bertanya kepada si perempuan tadi, si istri laki-laki daripada orang Ansar tadi. Nah, ini rajulan di sini mubham filmatan, tidak disebutkan namanya. Aina fulan, di mana dia? Qalat, si istrinya tadi menjawab, zahaba yasta'dziru lanal ma, dia pergi mengambil air tawar, air minum untuk diminum. Apalagi lah di zaman Rasulullah air ini nilainya lebih mahal daripada emas, susah dicari. Nah, yang susah dicari ini, yang seharusnya tadi keperluannya untuk rumah tangganya, nah ini malah dikasihkan kepada orang lain. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak bakalan dikatakan sempurna kebaikannya terkecuali apa yang paling dicintainya yang ada pada dirinya dinafkahkan ataupun disedekahkan kepada orang lain. Tapi harta benda lah, bukan istri, Pak Ujah. Istri disedekahkan ke orang salah. Istrinya satu, tapi kalau di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah datang hijrah bersama sahabat yang lain, ada kaum Ansor istrinya 4. Nah, maka tadi yang 2/3-nya dikasihkan kepada sahabat yang bujang. Atau istrinya tadi lebih daripada 4, sementara tadi syariat menyuruh istri tadi cukup 4 batasannya kepada umatnya Nabi. Nah, maka tadi yang sisanya tadi ketika turun ayat tadi dipasah, maka tadi yang misalkan istrinya 6 misalnya nih,
Lalu turun ayat, misalnya ayat istri tadi boleh 4 aja. Fanqihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Ya, itu ke ayatnya Puji. Ya. Nah, maka tadi yang sisanya tadi diserahkan kepada yang lain. Nah, idja'al ansor, maka selang beberapa saat datanglah laki-laki daripada kaum Ansor tadi. Fa nadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi, maka ketika dia mau mendekati rumahnya, dilihatnya ada Rasulullah di depan rumahnya beserta dengan 2 sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Tsumma qala, berkata ia, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, yang datang nih orang baik. Nah, ma ahadunil yauma akrama adyafan minni. Bahasanya tadi hari-hari di rumahku ini tidak ada orang yang paling mulia yang datang kepadaku, tamu nih yang datang kepadaku, terkecuali pada hari ini. Fantalaqa. Nah, melihat Rasulullah datang nih, lalu mencari sesuatu yang untuk disuguhkan kepada tamu nih, apalagi tamunya orang yang soleh, yang berilmu. Faja'ahum bi'idqin fihi busrun wa tamrun wa rutabatun. Maka setelah dia ke kebunnya memetik beberapa dahan kurma, nah maka disuguhkan kepada Nabi kurmanya. Ada yang kurma yang mengkal, ada yang kurma yang sudah masak tapi tadi masih berair, ada juga kurma kering. Faqala, maka si laki-laki Ansor tadi berkata, kulu, silahkan makan. Nah, ketika mereka makan, laki-laki tadi mengambil pisau untuk disuguhkan kepada Rasulullah nih, mengupas kulit kurma. Tadi kan kurma yang mengkal. Bahasa Jawanya kalau kita di sini tuh ada mangga matang, ada yang mangga mentah, yang buat rujak nih misalnya. Cemilannya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah kepada bagi si laki-laki tadi. Nah, iyyaka wal halub. Nah, janganlah kamu menyembelih kambing yang sedang ada mengandung air susu. Itu tadi. Karena tadi kebiasaan orang Arab, kalau ada tamu nyembelih kambing nih satu ekor disuguhkan kepada tamu. Nah, jadi kata Rasulullah, jangan kamu sembelih kambing yang milik kamu tadi, kambingnya itu sedang ada air susu. Nah, ini bahasanya nih sifat seorang Rasulullah dan para aulia, kasih sayang kepada seluruh makhluk, apalagi manusianya beriman, manusianya Islam. Nah, meskipun tadi manusia tadi ada kelakuannya yang salah, maka tadi sifat dasar hati seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tetap tertanam kasih sayang. Cuma benci sama kelakuannya aja, bukan sama orangnya. Makanya tadi ada disuruh ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kepada diri orang yang maksiat tadi kita ajak, berbuatlah kebaikan, jangan mengerja kemungkaran. Kalaunya kita ada pengaruh bagi dia. Tapi kalau kita tegur misalnya, kitanya yang dipukulnya. Nah, maka tadi kita minta bantuan kepada orang yang lebih ada pengaruh kepada orang itu tadi. Intinya seseorang itu nurutlah secara bahasa manusiawi nih. Paling tidak ada pengaruh dulu. Ada pengaruh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fadzabaha lahum, maka si laki-laki Ansor tadi menyembelih kambing untuk mereka. Wa min dzalikal idqi wa syarib. Dan daripada
berondolan kurma tadi dipersilahkan juga memakan. Wasyaribu, dan dipersilahkan mereka minum air yang dicari tadi. Pas kebetulan nih apa namanya laki-laki Ansor ini mau mencari air, oh ternyata ada tamu. Falamma ansyabi'u warawaw, manakala bahwasanya mereka sudah merasa kenyang dan merasa hilang dahaganya, Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar dan Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, "Walladzi nafsi biyadihi," bermula diriku di dalam genggaman kekuasaannya, "la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah." Sungguh nantinya kalian akan ditanya daripada nikmat ini pada hari kiamat. Tapi tadi Rasulullah menanyakan kepada mempertanyakan kepada Abu Bakar dan Umar, bukan istilahnya di dalam syarahnya tadi itu merendahkan mereka, tidak. Rasulullah tahu bahwasanya Abu Bakar ini imannya luar biasa, dan Abu Bakar dan Umar ini. Nah, tinggal kitanya aja lah. Lagi nikmat yang datang kepada kita ini akan dipertanyakan apakah tadi dari yang halal, dicari dengan yang halal, kemudian tadi misalkan sudah didapat dengan cara yang halal, makanannya betul-betul halal, dimakan, bersyukur enggak, dibawa ibadah enggak tadi makanan itu nikmat yang dicari dengan yang halal tadi dimakan dengan dimasukkan ke dalam tubuh kita, dibawa enggak batang tubuh ini untuk beribadah taat kepada Allah. Itu tadi yang nanti dipertanyakan. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah, alhamdulillah tadi itu sudah bentuk ucapan, tapi tadi secara batang tubuhnya tadi alhamdulillah syukurnya tadi gimana, dibawa ibadah dan dibawa taat. Akhrajakum min buyutikum kalian akhrajakum, Allah Ta'ala mengeluarkan kalian daripada rumah kalian dalam keadaan lapar. Tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadan na'im. Kemudian kalian kembali kepada rumah kalian dalam keadaan sudah menerima nikmat ini, kata Nabi. Nah, ingat nih, keluar tadi tawakal kepada Allah, datang kembali ke rumah syukur kepada Allah. Itu bahasanya tadi burung terbang dalam keadaan perut kosong, kembali dalam keadaan perut kenyang. Tawakal. Nah, maka faedah ini hadis. Nah, para sahabat itu ketika mereka hijrah, waqafu anfusahum, diri mereka diwakafkannya kepada Allah, berserah kepada Allah, wa amwalahum, dan harta mereka. Apalagi tadi yang ketika hijrah tadi harta benda ditinggal di Mekah, nggak bisa dibawa semuanya keluar kepada kota Mekah tadi itu sembunyi-sembunyi, kalau ketahuan habis dihadang oleh kafir Quraisy. Nah, maka tadi apa yang dibawa tadi itulah tadi berbagi kepada sahabat yang dari masa perjalanan menuju Madinah. Fisabilillah. Lidzalika kanat tamrun ala ba'dihim awqatin. Nah, karena yang demikian itu kurma yang ada sebagian pada mereka tadi, ataupun tadi buah-buahan tadi dikasih kepada yang lain. Artinya di sini tidak mementingkan diri sendiri, Apa tadi kata guru sekumpul tadi waktu ceramah pagi kemarin? At-toma kal majnun. Orang toma itu seperti orang yang gila. Tidak sehat akal imannya tidak sehat, mau direbut semua dunia ini dimasukkan ke dalam perutnya. Dunia nih kalau bisa dimasukkan ke dalam perutnya semuanya, tidak mau dikasihkan ke lain. Itu kata Habib Abdullah Al-Haddad at-tama kal majnun. Walaysa indahum ma ya'kulunahu, sehingga tadi yang ada pada diri mereka tadi tidak ada lagi, karena dibagi-bagi kepada yang lain, kepada yang lebih memerlukan daripada dirinya.
Wa kanu, dan para sahabat tadi salah satunya Abu Bakar dan Umar, yata'awanuna fi ma bainahum, saling tolong menolong pada keperluan di antara mereka. Wa hadza la yamna'u ay yakunu ihyanan fi sa'atin ya'kuluna wa yatamanna wa yatana'amuna wa yasta'dibuna ba'duhumul ma'. Akan tetapi meskipun keadaan mereka seperti itu, tetap juga tadi memikirkan juga diri mereka, bukannya istilahnya tadi dikasihkan kepada yang lain sampai tidak memikirkan diri, tidak. Artinya mensedekahkan kepada yang lain, tapi tetap juga memikirkan diri, mengusahai diri supaya bisa tetap makan, supaya tadi bisa tetap merasakan nikmatnya Allah. Kemudian berusaha dengan tadi salah satunya mencari air tadi. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, jawazuz zahabi ila buyutil ikhwan lil isti'anati bihim idza kana ya'lamu ridahum. Hukum kebolehan pergi ke rumah saudara seimannya secara umum, apalagi keluarga, untuk meminta tolong kepada mereka. Jadi gambaran nih Rasulullah nih datang ke rumah sahabat tadi. Cuma di dalam hadis ini tidak mengatakan Rasulullah lapar, tidak, cuma karena kepekaan daripada sahabat yang lain, kalaunya tadi tamu datang dimuliakan, pas artinya qabul hajat. Cuman tadi hikmah hadis di sini istimbatnya boleh tadi kita mendatangi rumah saudara seiman ataupun keluarga kita meminta bantuan. Nah, jikalau tadi kita ketahui dengan ridhonya mereka. Kemudian daripada faedah hadis yang ketiga, ikramud dhaifi wa hamidallah alan ni'mati, memuliakan tamu dan bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Jadi tadi kita punya jadi sahabat tadi ada beberapa makanan di rumah, datang tamu, nah maka di sini memuliakan tamu tadi hukumnya wajib. Akrimu dhaifahum, kata Rasulullah, muliakan tamu yang datang. Cuman tadi tamu yang datang ini jangan juga bertingkah minta macam-macam. Nah, kemudian tadi tuan rumah juga jangan menahan rezeki yang ada di dalam rumah, keluarkan semampunya, jangan juga dihabiskan. Nah, pada intinya tadi yang ini tadi datang menyambut, yang ini datang dengan hormat. Itu tadi saling memahami. Itu tadi bahasanya tadi meskipun tadi dalam keadaan zahirnya lapar. Nah, kemuliaan kan hadis di sini kan salah satunya tadi temanya kemuliaan orang yang dalam keadaan lapar. Meskipun tadi zahirnya sakit, tapi di situ masih ada jaminan Allah Ta'ala pada dirinya. Entah dari manakah rezeki yang datang. Nah, karena tadi di situ ketika manusia ini dalam kesakitan, disitulah tadi nampak hatinya bergantung kepada Allah. Ya, tadi kan perjalanan hidup kita nih ada yang senang, ada yang susah. Yang susah ini kebanyakannya untuk mengingatkan kita bahwasanya tadi ketika kita lapang, ketika kita sehat, disitulah tadi syukur waktu lapang tadi kita tanamkan. Misalnya nih sehat 6 bulan, tahu-tahu sakitnya seminggu. Nah, jadi seminggu ini tadi menyadarkan kepada kita yang 6 bulan waktu sehat bahwasanya kesehatan tadi yang pertama kita syukuri. Bentuk syukur tadi yang kita wujudkan kepada batang tubuh kita bawa ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
آمين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربي زدنا علما وفهما وعقلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ampun maaf.